Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Hari Nugraha dengan NIM 19265020 dari jurusan Sistem Informasi NR semester 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik peramalan. Definisi peramalan. Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan menggunakan data historis dan memproyeksinya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Untuk melakukan peramalan, diperlukan metode tertentu dan metode mana yang akan digunakan tergantung dari data dan informasi yang akan diramal serta tujuan yang hendak dicapai. Metode peramalan. Peramalan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama itu adalah peramalan jangka pendek. Kurang 1 tahun, umumnya kurang 3 bulan. Digunakan untuk rencana pembelian, penjadwalan kerja, jumlah TK, dan tingkat produksi. Yang kedua, peramalan jangka menengah. 3 bulan hingga 3 tahun. Digunakan untuk perencanaan penjualan, perencanaan, dan penganggaran produk, dan menganalisis berbagai rencana operasi. Yang ketiga, peramalan jangka panjang. 3 tahun atau lebih. Digunakan untuk merencanakan produk baru, penganggaran modal, lokasi fasilitas, atau ekspansi dan penelitian serta pengembangan. Peramalan jangka menengah dan jangka panjang berkaitan dengan permasalahan yang lebih menyeluruh dan mendukung keputusan manajemen yang berkaitan dengan perencanaan produk, pabrik dan proses. Misalnya, keputusan fasilitas pabrik serta pembuka pabrik atau gedung pabrik. Peramalan jangka pendek biasanya itu menerapkan metodologi yang berbeda dibandingkan dengan peramalan jangka panjang. Peramalan jangka pendek itu cenderung lebih tepat dibandingkan peramalan jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan, perubahan setiap hari. Dengan demikian, sejalan dengan semakin panjangnya horizon waktu, ketepatan, peramalan seseorang cenderung semakin berkurang. Peramalan penjualan harus dipengaruhi secara berkala untuk menjaga nilai dan integritasnya. Nah, peramalan itu harus selalu dikaji ulang dan direvisi pada setiap akhir periode penjualan. Kemudian peramalan berdasarkan rencana operasi. Yang pertama, peramalan ekonomi. Membahas siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi dan indikator perencanaan lainnya. Di mana peramalan ekonomi atau ekonomi forecast menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang akan dibutuhkan untuk membangun perumahan dan indikator perencanaan lainnya. Kemudian peramalan teknologi berkaitan dengan tingkat kemajuan teknologi dan produk baru. Peramalan teknologi atau technological forecast memperlihatkan tingkat kemajuan teknologi yang akan dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Kemudian peramalan permintaan. Jadi peramalan permintaan itu berkaitan dengan proyeksi permintaan terhadap produk perusahaan. Ramalan ini disebut juga ramalan penjualan yang mengarahkan produk, kapasitas, dan sistem penjualan perusahaan. Jadi perusahaan ini merupakan peramalan permintaan itu merupakan proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Kemudian peramalan berdasarkan metode atau pendekatan. Yang pertama itu adalah peramalan kuantitatif. Menggunakan berbagai model matematis atau metode statistik dan data historis
dan atau variabel-variabel kausal untuk meramalkan permintaan. Yang kedua, peramalan kualitatif menggunakan intuisi, pengalaman pribadi, dan berdasarkan pendapat atau judgement dari yang melakukan peramalan. Peramalan kuantitatif. Metode peramalan kuantitatif dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, model seri waktu atau metode deret berkala atau time series. Metode yang digunakan untuk menganalisis rangkaian data yang merupakan fungsi dari waktu. Yang kedua, model atau metode kausal atau causal explanatory model. Mengasumsikan variabel yang diramalkan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas atau independent variable. Nah, di sini ada contoh model peramalan regresi linier sederhana. Nah, apa itu regresi linier? Regresi merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kolerasi antar variabel. Nah, analisis regresi lebih akurat dalam analisis korelasi karena tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya itu dapat ditentukan. Jadi, pada tahap regresi, peramalan atau perkiraan nilai variabel terkait pada nilai variabel bebas lebih akurat juga. Regresi linier adalah regresi yang variabel bebasnya variabel X berpangkat paling tinggi 1. Untuk regresi sederhana yaitu regresi linier yang hanya melibatkan dua variabel, variabel X dan Y. Berikut contoh soal. Berikut ini data mengenai pengalaman kerja dan penjualan. X itu merupakan pengalaman kerja per tahun, Y merupakan omset penjualan ribuan. Berikut ada datanya, yaitu di sini ada 2, 3, 2, 5, 6, 1, 4, dan 1. Untuk Y dan untuk X 5, 8, 8, 7, 11, 3, 10, dan 4. Nah, berikut yang di atas itu merupakan persamaan regresi linier dari Y terhadap X. Dengan rumus Y sama dengan A ditambah B X. Keterangan Y itu variabel terikat, X itu variabel bebas, A itu intersip atau konstanta, B itu koefisien regresi atau slope. Nah, persamaan regresi di atas dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan kurung buka sigma X Y sigma X pangkat 2 kurung tutup X. Nah, dari soal di atas tentukan nilai A dan B. Buatlah persamaan regresinya. Kemudian berapa omset penjualan dari seseorang karyawan yang pengalaman kerjanya itu 3,5 tahun. Di sini ada tabel peramalan regresi di mana di sini itu X-nya itu nilai yang tadi, kemudian Y-nya juga tadi nilai yang tadi, kemudian dijumlahkan X-nya itu jadi 24. Kemudian Y-nya itu jadi 56. Kemudian di sini ada X pangkat 2 yaitu dari nilai X pangkat 2 menghasilkan 96 jumlah secara keseluruhan. Kemudian ada Y pangkat 2, jadi nilai dari Y dikali Y menghasilkan misalnya itu yang pertama itu 5 dikali 5 yaitu 25. Kemudian X dikali Y, jadi X dikali Y itu berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Nanti menghasilkan totalnya itu 198. Nah,
Di sini ada rata-rata X. Rata-rata X-nya itu tadi itu ada jumlah keseluruhannya itu ada 24. Nah, 8 itu di mana? 8 itu dari jumlah nilai n yang ada di X. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8. Nah, 24 dibagi 8 yaitu 3. Kemudian rata-rata Y. Y itu tadi itu nilai jumlahnya itu 56. Dibagi dengan jumlah data dari Y itu sendiri. Yaitu 8. Kemudian 56 dibagi 8 yaitu 7. Kemudian kita mencari nilai B. Nah, B sama dengan kurung buka N kurung tutup kurung buka sigma XY kurung tutup dikurangi kurung buka sigma X kurung tutup dikali kurung buka sigma Y kurung buka dibagi kurung buka N kurung tutup dikali kurung buka sigma X kuadrat kurung tutup dikurangi sigma dikurangi kurung buka sigma Y kurung tutup kuadrat. Kemudian ada nilai A. Nilai A itu rata-rata A sama dengan rata-rata Y dikurangi B dikali X A sama dengan Y Y rata-rata dikurangi B dikali X rata-rata. Nah, di sini nilai B-nya itu tinggal masukin aja. N-nya itu tadi itu datanya itu ada 8. Jadi masukin angka 8, kemudian sigma X Y itu nilai dari penjumlahan YX, jumlahnya itu ada 198. Dikurangi 24. 24 itu sigma X-nya itu 24. Kemudian sigma Y atau jumlah keseluruhan dari Y ini ada 56. Dibagi 8 nya itu nilai N, kemudian 96 itu dari X kuadrat, kemudian dikurangi 24 nilai dari sigma Y pangkat 2 dengan menghasilkan nilai B 1,25. Kemudian A itu kan rata-rata Y. Nah, di sini rata-rata Y itu 7, kita masukkan 7 dikurangi 1,25 itu yang B-nya itu nilai B-nya. Kemudian 3 ini tuh dari rata-rata X yang ini yang di atas. Nah, diperoleh A sama dengan 3,25. Nah, jadi dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai A sama dengan 3,25 dan nilai B yaitu 1,25. Nah, persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan 3,25 plus 1,25X. Nilai diduga Y jika X sama dengan 3,5 itu adalah nilai yang per tahun itu tahun kerja yang ini pengalaman kerjanya per 3,5 tahun. Kemudian adalah Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25X. Jadi Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25 kurung buka 3,5 kurung tutup sama dengan 7,625. Nah, jadi di sini itu kita menghasilkan 7,625 untuk metode peramalan regresi linear sederhana. Nah, selanjutnya adalah metode kualitatif. Nah, metode kualitatif umumnya itu bersifat subjektif. Jadi dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang lain itu akan berbeda. Meskipun demikian, peramalan kualitatif dapat menggunakan teknik atau metode peramalan. Yang pertama itu ada juri dari opini eksklusif. Metode ini mengambil opini atau pendapat dari sekelompok kecil manajer puncak atau top manager.
pemasaran, produksi, teknik, keuangan, dan logistik yang seringkali dikombinasikan dengan model-model statistik. Yang kedua, gabungan tenaga penjualan. Setiap tenaga penjual meramalkan tingkat penjualan di daerahnya, yang kemudian digabung pada tingkat provinsi dan nasional untuk mencapai ramalan secara menyeluruh. Yang ketiga, metode Delphi. Dalam metode ini, serangkaian kuesioner akan disebarkan kepada responden. Jawabannya kemudian diringkas dan diberikan kepada para ahli untuk dibuat peramalannya. Metode memakan waktu dan melibatkan banyak pihak, yaitu para staf yang membuat kuesioner, mengirim, merangkum hasilnya untuk dipakai para ahli dalam menganalisisnya. Keuntungan metode ini, hasilnya lebih akurat dan lebih profesional, sehingga hasil peramalan diharapkan mendekati aktualnya. Yang keempat, survei pasar atau market survey. Masukan diperoleh dari konsumen atau konsumen potensial terhadap rencana pembelian pada metode yang diamati. Survei dapat dilakukan dengan kuesioner, telepon, atau wawancara langsung. Kemudian ada prosedur pelamaran. Dalam melakukan peramalan, terdiri dari beberapa tahap, khususnya itu jika menggunakan metode kuantitatif. Tahapan tersebut adalah mendefinisikan tujuan peramalan. Misalnya itu peramalan dapat digunakan selama masa praproduksi untuk mengukur tingkat dari suatu permintaan. Yang kedua, membuat diagram pencar atau plot data. Misalnya, memplot demand versus waktu, di mana demand sebagai ordinat Y dan waktu sebagai aksis X. Yang ketiga, memilih model peramalan yang tepat. Melihat dari kecenderungan data pada diagram pencar, maka dapat dipilih beberapa model peramalan yang diperkirakan dapat mewakili pola tersebut. Yang keempat, melakukan peramalan. Dan yang kelima, menghitung kesalahan ramalan atau forecast error. Menghitung sum of square error atau SSE merupakan jumlah galat kuadrat, yaitu perhitungan statistik awal yang dipakai untuk menghitung nilai lain. Nah, di sini saya ada contoh kasus dari data medis yang memiliki data temperatur dari 10 pasien. Nah, angka itu di sini ada 99,0, 98,6, 98,5, 101,1, 98,3, 98,6, 97,9, 98,4, 99,2, 99,1. Nah, semua angka ini kita jumlahkan dengan rumus sigma sama dengan 988,7. Kemudian kita akan menghitung mu, nilai rata-rata, sama dengan mu sama dengan sigma value dibagi n. N itu adalah jumlah pasiennya. Nah, jadi mu sama dengan 988,7 dibagi 10 sama dengan 98,87. Kemudian kita akan menghitung. Di sini kita akan menghitung deviasi. Deviasi itu sama dengan nilai value angka dikurangi dengan nilai rata-rata. Jadi misalnya itu 99,0 dikurangi 98,87 menghasilkan 0,13. Nah, dengan nilai angka yang lainnya pun sama perhitungannya. Kemudian kita akan menghitung deviasi kuadrat. Jadi deviasi kuadrat itu merupakan kelipatan dari deviasi. Misalnya 0,13 itu dipangkat 2 menghasilkan 0,0169. Nah, SSE-nya itu berarti nilai semua dari deviasi kuadrat, sama dengan SSE
6,921. Nah, selanjutnya kita akan menghitung teknik peramalan atau kesalahan ramalan dengan metode peramalan moving average, di mana kita akan menghitung MAD, mean absolute deviation atau rata-rata penyimpangan absolut. Yang kedua, kita akan menghitung MSE, mean square error atau rata-rata kuadrat kesalahan. Dan yang ketiga adalah MAP atau mean absolute percentage error atau rata-rata presentasi kesalahan absolut, di mana kita sudah mempunyai data periode dari 2015 sampai, dan kita akan mencari data dari tahun 2022 moving average-nya. Nah, di mana 3 tahun pertama itu kita akan mengkosongkan nilai moving average. Nah, untuk tahun 2018 kita akan mencari moving average. Yang pertama itu kita di sini akan memberikan rumus sama dengan sum kurung buka, kemudian 3 tahun terakhir, yaitu 2015, 16, 17. Nah, dibagi 3. Nah, di sini ada nilai dari moving average tahun 2018. Kemudian kita akan mencari moving average dari 2019. Rumusnya sama, sesuai dengan sum. Kemudian kita pilih 3 tahun terakhir, dibagi 3. Selanjutnya pun sama. Tiga tahun terakhir berarti ini di sini dibagi 3. Kemudian yang terakhir ini sum 3 tahun terakhir dibagi 3. Nah, kemudian kita akan mencari moving average untuk tahun 2022. Sum Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai moving average dari tahun 2022, yaitu 39,00. Nah, kita akan mencari errornya. Itu di sini itu errornya itu sama dengan nilai dari sales ini dikurangi moving error. Nah, min 9,67. Kita drag aja. Nah, kemudian di sini kita akan mencari error atau mean absolute deviation atau MAD-nya, yaitu menghilangkan tanda negatif dari nilai error ini, yaitu berarti 9,67, kemudian 12,00, kemudian 13,33, 4,67. Nah, di sini kita akan menjumlahkan nilai dari MAD ini. Nah, jumlahnya itu berarti 39,67. Nah, MAD sama dengan nilai ini dibagi jumlah dari yang kita hitung, berarti ada 1, 2, 3, 4, berarti dibagi 4. Nah, itu adalah nilai MAD-nya 9,9175. Kemudian error pangkat 2, atau kita bisa MSE. Menghitung MSE itu berarti error
ini sama dengan 9,67 dikali 9,67. Oke, kemudian untuk ininya MSE-nya berarti sum nah ini untuk hasil MSE sama dengan ini dibagi nilai datanya itu ada 4 sama. Nah berarti MSE nya itu 1,9,25. Kemudian kita akan menghitung MAPE. MAPE itu sama dengan error nilai ini, nilai MAD dibagi dari nilai sales atau nilai aktualnya dikali 100. Nah ini nilai MAPE, kita menghasilkan nilai segini. Kemudian sama sih ISAM dijumlahkan. Nah kemudian untuk nilai MAPE nya sama nilai data ini jumlah dibagi 4. Nah ini untuk nilai MAPE nya. Kita akan merapihkan dulu untuk nilai hasilnya ya. Kita ambil 2 angka aja, 1 angka maksudnya. Nah ini kita sudah mendapatkan nilai MAD-nya itu 9,9 dan MSE-nya itu 109,3 dan MAPE-nya itu 28,2. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dari cara menghitung teknik peramalan mulai dari definisi dan sampai akhir. Sekarang semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.